Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah kajian tafsir Masjid Pangeran Diponegoro yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Sampai minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pembacaan tafsir surat-surat pendek di juz amma. Malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian minggu-minggu berikutnya kita akan lanjut pada surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai akhir. Marilah malam ini kita baca tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini isinya ada 7 ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim. Kalau kita melihat surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Ayat satunya mengatakan, Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Maka terjemahan dari surat Al-Alaq 1 menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk memulai aktivitas-aktivitas itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti kita melakukan sesuatu itu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, karena kepercayaannya itu paganisme, mereka percaya pada Lata, Uzza, dan Manat, mereka kalau memulai satu aktivitas atas nama berhala-berhala itu. Misalnya sebutannya Bismillah atas nama Lata. Nah, paham paganisme kemudian dengan datangnya Islam dihancurkan, lalu dikembalikan kepada keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memulai segala aktivitas kita dengan menyebut nama Allah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau kita menyebut nama Allah dan semua yang kita lakukan itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah semua yang kita lakukan itu akan menjadi baik. Dan kita tidak akan tergoda oleh gangguan-gangguan nafsu dan kecenderungan-kecenderungan subjektif yang muncul dari dalam diri kita. Karena kita berbuat sesuatu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan betul-betul bertanggung jawab penuh berkaitan dengan seluruh amaliyah yang kita lakukan. Jadi bismillah ini mendasari semua aktivitas apa saja, baik aktivitas yang sifatnya aktif maupun yang sifatnya itu pasif. Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama ini disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagian ulama menerjemahkan Rahman Rahim itu, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk
dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan rahim itu adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman saja, berlakunya di akhirat nanti. Ini sebagian mufassir menerjemahkan begitu. Mufassir yang lain seperti Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berakar dari kata dasar yang sama, yaitu rahimah. Tetapi ketika ini menjadi kata yang berbeda, yang satu rahim, yang satu rahman, ini membentuk makna yang berbeda. Jadi rahim itu dimaknai sebagai sifat rahmahnya Allah yang melekat pada dirinya. Itu namanya rahim. Nah, kalau rahman itu adalah aktualisasi sifat rahmah Allah itu kepada makhluknya secara terus menerus. Sehingga rahman rahim terjemahannya menjadi Allah yang memiliki sifat rahmah yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada makhluknya secara terus menerus. Nah, sehingga bismillahirrahmanirrahim kalau kita terjemahkan utuh dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat rahmah sejak zaman azali, yang mencurahkan kerahmatannya secara terus-menerus kepada makhluknya tanpa henti-hentinya. Nah, itulah makna dari bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini, amal perbuatan kita akan menjadi sempurna dan motivasinya semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu riwayat Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa akto. Setiap amal yang penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka dia cacat. Nah, maka dengan membaca basmalah itu amal-amal yang kita lakukan akan menjadi sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Baik, ini ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasa diterjemahkan segala puji bagi Allah pendidik seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi al yang ada di depan itu maksudnya al yang sifatnya mengkhususkan. Pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu dipuji? Ada keterangannya di dalam Al-Quran, karena Allah itu berbuat secara sadar. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu bukan karena terpaksa. Dan semua yang dilakukan Allah itu hasilnya paling baik. Nah, karena tiga alasan inilah maka Allah dipuji, dan segala puji itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna alhamdulillah itu maksudnya segala puji itu milik Allah, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang sumbernya di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta itu memenuhi tiga kriteria tadi. Semuanya terbaik, yang kedua dilakukan secara sadar, yang ketiga tidak ada paksaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada perbuatan-perbuatan yang seperti itu mesti kembalinya pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah di sini disifati dengan Rabbul Alamin, pendidik seluruh alam. Kata Rabbun itu seakar dengan kata tarbiyah. Kata tarbiyah itu artinya adalah pendidik atau pemelihara. Ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perbuatan Allah itu kalau kita identifikasi mulai dari mencipta, kemudian mengembangkan, kemudian mengayomi, memberi rizki, memberi rahmat, memberi reward, memberi punishment, dan semua itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah disifati sebagai Rabbul Alamin, pendidik seluruh alam, pendidik seluruh alam. Dan Allah dalam rangka mendidik manusia antara lain misalnya Allah memberi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, sarana prasarana kehidupan bagi manusia, supaya manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan hidup dalam kehidupan di dunia ini dan memperoleh semua yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya. Itulah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita tidak boleh mengarahkan pujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga ini bukan pengulangan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang tadi, Allah yang memiliki sifat rahmah sejak zaman azali, yang mencurahkan kerahmatannya secara terus-menerus kepada makhluknya, ini menyifati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan Rahman dan Rahim. Artinya Allah di dalam mendidik manusia itu tidak bertindak sewenang-wenang. Tapi pendidikan Allah itu penuh dengan Rahman dan Rahim. Termasuk kalau Allah itu menghukum manusia, itu bukan karena kesewenang-wenangan Allah dan kezaliman Allah kepada orang yang dihukum, tetapi ini pendidikan karena yang dihukum itu tidak menaati tuntunan-tuntunannya. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, semua orang yang melanggar tuntunannya pasti akan memperoleh hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dihukum itu semata-mata karena menegakkan keadilan. Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Kalau Allah memberi reward kepada orang yang berbuat baik, ini juga bagian dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang berbuat baik diberi reward, diberi pahala, yang berbuat durhaka diberi punishment oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikannya adalah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi ini menyifati pendidikan Allah Subhanahu wa taala itu, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu. Ini bukan pengulangan dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya, keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Atau terjemahan yang kedua itu yang merajai hari pembalasan. Kata Malik di sini menurut riwayat itu ada dua bacaan. Pertama, Malik bacaan panjang, Maliki. Nah, ini kalau dibaca Maliki, maka terjemahannya itu pemilik hari pembalasan. Kalau yang kedua ada bacaan pendek, Maliki. Nah, kalau dibaca pendek itu artinya raja. Jadi kepemilikan raja itu lebih luas daripada kepemilikan pemilik. Kalau kepemilikan pemilik itu lebih sifatnya itu terbatas. Makanya ulama-ulama lebih cenderung memilih bacaan yang pendek karena maknanya lebih agung daripada kalau dibaca dengan bacaan panjang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Jadi nanti setelah terjadinya kiamat, kemudian Allah akan menegakkan hukumnya dan semua orang akan diberi reward atau punishment sesuai amal perbuatan mereka masing-masing pada hari pembalasan.
Yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat durhaka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini Maliki Yaumiddin. Memang kalau dalam kehidupan di dunia ini ada kesan bahwa kekuasaan Allah itu tidak nampak, terutama bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menggunakan daya kolbunya yang mengantar kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari kemudian mereka akan menyadari betul betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi ini kesan dalam kehidupan di dunia itu seperti itu. Nah, Malik Yaumiddin ini juga terkandung di dalamnya penegakan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, keyakinannya siapa yang melakukan kezaliman di sini nanti dia pasti akan dibalas di akhirat. Dan siapa yang dizalimi di sini dalam kehidupan di dunia, kalau sampai mati dia tidak mendapatkan keadilan, maka dia akan mendapatkan keadilan itu di akhirat nanti ketika Allah melaksanakan hisab itu pada hari pembalasan. Nah, Yaumuddin. Nah, ini kandungan dari makna ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Jadi ada dua terjemahan, pemilik hari pembalasan, yang kedua yang merajai hari pembalasan. Dan Allah itu menguasai manusia lahir dan batinnya. Ini berbeda dengan raja-raja yang berkuasa dalam kehidupan di dunia. Mereka hanya menguasai sisi lahiriahnya saja. Kalau Allah menguasai lahiriah dan batiniah dari orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Seluruh makhluk yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini mengandung makna pembatasan bahwa beribadah itu hanya kepada Allah saja. Minta tolong itu hanya kepada Allah saja. Ini ada pembalikan redaksi. Ini bisa dibaca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi kalau dibaca begitu maknanya tidak membatasi bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi ketika ini dibalik redaksinya iyyaka na'budu, maka menjadi bermakna hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Na'bud itu seakar kata dengan kata ibadah. Ibadah itu didefinisikan oleh seorang mufassir Mesir namanya Muhammad Abduh sebagai berikut. Ketundukan secara total, secara mutlak kepada Allah, karena kesadaran manusia Allah itu zat yang maha segalanya, yang hakikatnya tidak diketahui oleh manusia. Nah, jadi kalau ada ketundukan yang seperti ini, ketundukan ini namanya ibadah. Maka ibadah itu hanya bisa terjadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terjadi antara sesama manusia. Kalau kita taat kepada sesama manusia, apakah itu pimpinan lembaga ataukah itu pimpinan politik atau yang lain-lain, itu tidak sampai disebut ibadah. Karena pamrihnya kita taat itu diketahui. Nah, pamrihnya itu diketahui. Jadi kalau ibadah dengan definisi tadi, ketundukan secara total kepada Allah, karena kesadaran manusia Allah itu zat yang maha segalanya, yang hakikatnya tidak diketahui oleh manusia itu, inilah yang disebut dengan ibadah. Maka ibadah seperti ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hubungan antar sesama manusia itu hanya levelnya taat saja, tidak sampai dalam bentuk yang disebut dengan ibadah. Kalau orang sampai mencium kakinya seseorang, mencium kaki raja,
itu juga tidak bisa disebut sebagai ibadah. Itu hanya taat karena yang bersangkutan takut kepada raja tadi. Nah, iyyaka na'budu. Nah, ibadah ini kalau dalam Islam ada dua macam. Ada ibadah mahdhoh, yang kedua namanya ibadah makulatul makna. Ibadah mahdhoh itu ya ibadah-ibadah yang tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detail, sampai rinci, seperti sholat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua ibadah makulatul makna, itu yang di luar ibadah mahdhoh. Ini yang masuk bagian ini termasuk masalah-masalah sosial, itu masuk wilayah ibadah makulatul makna. Membersihkan najis itu masuk wilayah ibadah makulatul makna. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah itu tidak bertentangan dengan perintah kerjasama dengan sesama manusia. Di dalam Al-Quran misalnya di surat Al-Ma'idah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, jadi ini perintah saling bekerja sama, saling tolong menolong. Bagaimana kita membedakan antara meminta pertolongan kepada Allah dan meminta pertolongan kepada sesama manusia? Kerjasama antar manusia. Ulama membedakannya begini. Pada wilayah-wilayah hukum sebab akibat yang bisa diketahui oleh manusia, maka kita kerjasama dengan sesama manusia. Misalnya, kalau orang sakit, maka kerjasamanya dengan dokter atau dengan ahli-ahli kesehatan. Kalau kita mau membangun bangunan, maka kerjasamanya dengan insinyur. Kalau kita mau bercocok tanam, maka kerjasamanya dengan ahli-ahli pertanian. Nah, jadi dengan pakar-pakar yang terkait. Pada wilayah hukum sebab akibat, kita kerjasama dengan sesama manusia yang mengetahui hukum-hukum yang berlaku di situ. Nah, yang di luar hukum sebab akibat, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bisa diprosentase ya, kerjasama dengan sesama manusia di dalam menyukseskan kerja-kerja kita, di dalam menyukseskan program-program kita, boleh jadi itu antara 60% sampai 90% itu ditentukan oleh kerjasama kita dengan sesama manusia. Yang 10% atau yang 5% yang di luar wilayah hukum sebab akibat, yang di luar jangkauan pengetahuan manusia, kita serahkan kepada Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata hanya kepadamu kami minta pertolongan itu bukan dalam artian pasrah bungkuan, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha-usaha yang signifikan dalam kehidupan di dunia ini berkaitan dengan berlakunya hukum sebab dan akibat. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ini tidak menafikan perintah kerjasama antar manusia. Wilayah kerjasama antar manusia itu pada wilayah hukum sebab akibat. Permohonan pertolongan kepada Allah itu yang di luar wilayah hukum sebab akibat itu. Nah, makanya mari dua-duanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lebar dan lurus. Kata ihdina itu dari kata hidayah. Para pakar tafsir mengidentifikasi
Hidayah Allah kepada manusia itu ada 4. Pertama adalah insting, hidayatul wijdan. Yang kedua al-hawas, panca indera. Yang ketiga hidayatul akal. Yang keempat hidayatul din, petunjuk agama. Nah, jadi ini petunjuk-petunjuk ini saling menyempurnakan. Hidayatul wijdan dalam insting itu misalnya seperti bayi yang lahir, kemudian dia tanpa diajari sudah bisa menetek sendiri dari ibunya itu, tanpa diajari dan tanpa diperintahkan. Anak-anak hewan yang lahir, dia sudah bisa menetek sendiri pada induknya tanpa diajari, dan sudah bisa mencari sendiri letak teteknya itu ada di mana. Nah, ini insting yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, baik kepada manusia maupun kepada binatang-binatang. Yang kedua namanya hidayah panca indera. Ya, panca indera ini melengkapi hidayah insting itu. Tetapi panca indera kita ini kadang-kadang juga keliru di dalam mengidentifikasi sesuatu. Kita misalnya melihat benda yang lurus yang ada di dalam air itu kelihatan bengkok. Nah, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panca indera kemudian diluruskan oleh akal. Jadi akal melengkapi hidayah yang kedua itu. Tetapi akal ini juga kemampuannya terbatas, apalagi menyangkut persoalan-persoalan akhirat yang itu belum pernah disaksikan oleh manusia yang hidup. Maka tidak ada lain petunjuknya mesti petunjuk agama yang memberikan arahan kepada kita semua. Nah, jadi ada 4 petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insting, indera, akal, dan agama. Nah, kita di ayat ini dimohon diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mohon hidayah kepada Shiratal Mustaqim. Kata sirat itu di Quran tidak ada jamaknya, artinya jalan. Ada kata yang maknanya mirip, yaitu kata sabil. Apa bedanya sirat dan sabil? Kalau sabil itu jalan yang sempit, kalau sirat itu jalan yang lebar, sehingga dia bisa menampung semua orang yang masuk ke jalan itu. Nah, itu namanya sirat. Maka tidak ada jamaknya di dalam Al-Quran itu. Nah, sirat ini menjadi muaranya jalan-jalan kecil yang berkelok-kelok. Nah, sabil-sabil itu nanti muaranya ada pada sirat ini. Kita mohon petunjuk jalan yang lebar dan lurus, sehingga jalan ini akan mengantar kita ke tujuan dengan cepat dan selamat sampai kepada tujuan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siratal mustaqim ini dijelaskan oleh ayat lanjutannya, ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jalan yang engkau beri nikmat, orang-orang yang engkau beri nikmat. Lalu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dijelaskan lagi di ayat yang lain. Penjelasannya begini. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dianugerahi nikmat keagamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 golongan. Pertama adalah para nabi, yang kedua para siddiqin, orang yang selalu benar dan jujur dalam arti yang luas. Yang ketiga as-syuhada, yang keempat adalah as-sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi ada 4 golongan yang selalu ada di Shiratal Mustaqim. Para nabi,
para sidikin, para syuhada, dan para sholihin. Maka kalau kita itu akan ada di jalan yang lurus, cara yang paling gampang adalah mengikuti langkah-langkah 4 golongan ini dengan cara membaca biografi mereka, kemudian kita meneladani sepak terjang mereka di dalam kehidupan. Maka kita insya Allah pasti akan ada dalam Shiratal Mustaqim. Nah, ini kita masih di bulan Maulid. Kalau kita Maulid Nabi memperingati kelahirannya Rasulullah SAW, maka mari kita teladani sepak terjangnya Rasulullah SAW. Kita pasti ada di Shiratal Mustaqim. Nah, gitu. Jadi itu cara yang paling mudah untuk berada di Shiratal Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, diberi contoh siapa itu maghdub, orang-orang yang dimurkai. Rasulullah bersabda, al-maghdub hum al-yahud, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi ulama mengatakan begini, ini bukan berarti pembatasan bahwa yang dimurkai Allah itu hanya orang Yahudi. Orang Yahudi disebut di sini ini hanya sebagai sampel, sebagai contoh orang yang dimurkai oleh Allah pada masa turunnya Quran. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah itu bukan karena etnisnya, bukan karena kebangsaannya, tetapi karena perilakunya. Nah, jadi maka lalu makna dari yang dimurkai Allah itu orang Yahudi begini. Yang dimurkai oleh Allah adalah semua orang yang berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi pada masa turunnya Quran. Nah, jadi makna dari hadis itu begitu. Ini namanya tamsil, contoh konkret, contoh kasus orang yang dimurkai oleh Allah pada masa turunnya Quran. Jadi semua orang yang berperilaku seperti perilaku Yahudi pada masa turunnya Quran itu namanya maghdub. Nah, sekarang kita bisa mengidentifikasi apa saja perilaku Yahudi pada masa turunnya Quran sehingga mereka menjadi dimurkai. Ada banyak itu di Quran. Satu diantaranya menolak kebenaran kalau kebenaran itu tidak sejalan dengan kepentingannya. Nah, menolak kebenaran karena yang benar itu tidak sejalan dengan kepentingannya. Ini ada penjelasannya di surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan yang sangat jelas. Jadi mereka menolak Islam, mereka menolak kebenaran itu bukan karena tidak tahu, tetapi justru setelah mereka itu tahu. Di ayat yang lain dijelaskan baghyan bainahum. Jadi penolakan kebenaran itu karena sikap keras kepala mereka, bukan karena tidak tahu. Nah, maka kalau sekarang di masa kita atau di masa yang akan datang nanti ada orang-orang yang seperti itu, kebenaran ditolak karena tidak sejalan dengan kepentingannya, apakah itu kepentingan agama, kepentingan politik, kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, orang-orang ini juga maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu ya. Maka kita oleh ayat ini didorong menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datangnya. Jangan ditolak hanya karena semata-mata tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan kita. Nah, karena itu akan menyebabkan yang bersangkutan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, yang kedua, orang-orang Yahudi itu menolak kebenaran karena hasad, iri hati. Seperti penolakan mereka kepada Nabi Muhammad. Itu kan iri hati saja karena Nabi Muhammad ini tidak berasal dari orang Yahudi, tetapi dari bangsa Arab.
Nah, jadi karena hasatan min indi anfusihim. Jadi itu ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Kita lihat lagi yang lain. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Perbuatan-perbuatan mereka itu apa saja? Dalam bidang ekonomi, mereka suka melakukan kecurangan. Nah, dalam interaksi sosial dengan masyarakat itu, suka melakukan ihtikar. Itu antara lain yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi curang dalam bidang ekonomi. Kemudian apalagi? Dalam bidang hukum, mereka juga sering melakukan khilah. Khilah itu rekayasa-rekayasa, sehingga yang salah kelihatan benar, yang benar malah kelihatan salah, dan lain-lain. Jadi di Quran kita menemukan banyak ya perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang menyebabkan mereka itu dimurkai. Bisa juga disebut di sini membunuh nabi-nabi seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka bunuh. Padahal Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu juga berasal dari bangsa mereka sendiri, dari bangsa Yahudi. Nah, karena ajaran yang dibawanya itu tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Nah, jadi semua orang yang berperilaku seperti perilaku Yahudi pada masa turunnya Quran, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan Nabi al-Maghdub itu al-Yahud bukan berarti pembatasan. Ini hanya sebagai sampel orang yang dimurkai Allah pada masa turunnya Quran. Jadi kita mohon petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, walad dolin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat disebut dalam hadis itu An-Nasoro, orang-orang Nasrani. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang sesat itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang sama sekali belum pernah mendengar petunjuk, belum pernah mendengar kebenaran, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu. Makanya hidup mereka tidak disadari oleh petunjuk-petunjuk agama itu. Semata-mata kehidupan mereka didasari kepada pikiran-pikiran mereka sendiri, kepada hawa nafsu mereka sendiri. Nah, ini orang yang sesat. Yang kedua, orang yang sudah mendapatkan sedikit petunjuk, tetapi petunjuk ini tidak dikembangkan lebih lanjut, tidak diasah dan tidak diasuh oleh nilai-nilai yang ada di dalam petunjuk itu, sehingga mereka kemudian menjadi sesat lagi. Nah, ini contohnya orang Nasrani itu. Mereka sudah mendapat petunjuk, tetapi petunjuk yang mereka dapat tidak dikembangkan lebih lanjut, sehingga mereka sesat lagi. Yang ketiga, ad-dhalin itu adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita mohon petunjuk jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat dengan berbagai macam kelompoknya tadi itu. Inilah tafsir singkat surat Al-Fatihah. Pertemuan berikutnya kita akan mulai membaca tafsir surat Al-Baqarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.